Part 18. Setelah beberapa saat, dan mereka akhirnya sampai ke kota perdagangan yang bernama Kota Vulture, Roman pun disambut oleh seseorang yang bernama Rodriguez, yang tergabung ke dalam unit Nokia sebagai pemimpin dari unit tersebut, dan berkata kalau dia akan memandu Roman di detik itu juga, dan diketahui, dia adalah orang terkuat ketujuh di wilayah Valhalla. Di sisi Roman, dia dengan tegas berkata kepada Rodriguez untuk jangan sok basa-basi, serta dia juga berkata kalau dia tidak butuh bantuan dari Rodriguez, yang sudah pasti kalau mereka adalah kiriman dari Kekaisaran Valhalla, dan karena hal tersebut, Roman berkata kembali kepada Rodriguez untuk pergi dan jangan ikut campur dengan urusannya, jika dirinya tidak mau mendapatkan konsekuensi yang akan ia dapatkan. Dan Rodriguez, dia yang mendengar itu pun berkata, kalau Roman adalah orang yang begitu berani, kemudian berkata kembali kepada Roman untuk menetap di kota sejenak dan jangan membuat tensi di situasi mereka menjadi tinggi. Karena satu-satunya cara Roman bisa keluar dari wilayah Valhalla dengan hidup-hidup, Roman harus memberinya alasan untuk melindunginya. Namun, Roman dengan tegas berkata, kalau Rodriguez terlalu salah kaprah dengan apa yang ia ucapkan. Karena, Roman berkata kalau Rodriguez tidak akan bisa membunuhnya, dan jika dirinya berhasil kembali ke wilayah Dimitri, maka Kekaisaran Valhalla akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi, jika Kekaisaran Valhalla ingin membunuhnya, Roman berkata untuk melakukannya selayaknya seorang pria, dan jangan mengandalkan trik kotor seperti seorang pengecut. Dan karena tawarannya ditelan mentah-mentah oleh Roman Dimitri, Rodriguez pun meninggalkan Roman dan pasukannya, sambil berkata kepada Roman, sampai kapankah Roman bisa membangkang atas perintah yang diberikan oleh Kekaisaran Valhalla, serta berkata kembali, kalau mereka tidak akan lama lagi akan bertemu kembali. Setelah beberapa saat, Roman dan para pasukannya pun langsung ke tempat gate warp dari kota tersebut dengan bertujuan untuk kembali ke wilayah Dimitri. Namun, seperti biasanya, penjaga dari gerbang warp tersebut mencoba menahan Roman dengan memberikan alasan, kalau warp gate tersebut tidak bisa digunakan, dikarenakan pasukan bayangan Kekaisaran Kronos sudah menyusup ke tempat mereka. Maka pihak Kekaisaran Valhalla telah mendeklarasikan situasi gawat darurat dan menutup semua warp gate yang ada. Dan jika Roman masih bersikeras ingin kembali ke wilayah Dimitri, penjaga tersebut berkata, kalau satu-satunya cara Roman bisa kembali adalah melintasi wilayah Paulo. Setelah beberapa saat, Roman pun menyewa sebuah penginapan, dan di waktu serta di tempat tersebut, Sanchez yang mengetahui apa yang terjadi, dia pun dengan nada tinggi berkata, kalau semua yang terjadi adalah sebuah jebakan, kalau mereka, pihak Kekaisaran Valhalla sengaja menunda kepulangan Roman dan menunggu saat di mana Roman melintasi perbatasan untuk membunuhnya, dan di sisi Roman, dia pun berkata kalau dia sudah tahu tentang hal tersebut, kalau begitu dia melewati perbatasan, maka pasukan Kronos dan Valhalla akan bekerja sama untuk membunuhnya. Kemudian, Sanchez pun bertanya, apakah Roman masih akan melintasi perbatasan meski tahu akan hal tersebut? Dan Roman pun menjawab, dengan mengatakan, Sanchez, Valhalla itu sudah korup, negara ini sudah melupakan masa kejayaannya, dan malah memilih kekayaan semu. Setidaknya dari pemantauanku, negara ini sudah tidak layak disebut sebagai negara para pejuang, bekerja sama dengan mereka sama saja kita tunduk pada mereka. Itulah kenapa aku mau mengambil resikonya. Sanchez yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau dia akan mengikuti Roman dan mengabdi kepada Roman. Tetapi, Roman berkata kalau dia tidak mengizinkannya dan menyuruh Sanchez untuk tinggal di Valhalla. Karena, begitu Sanchez melintasi perbatasan Valhalla bersamanya, maka Sanchez akan menjadi saksi kehancuran Valhalla, dan semua yang terlibat akan berusaha menghapus semua bukti tersebut. Maka dari itu, Roman meminta Sanchez untuk pergi ke wilayah selatan Valhalla dan menemui Duke Vieto yang hidup menyendiri di wilayah tersebut, serta memintanya untuk mengumpulkan orang-orang sepertinya dan membangun kekuatan untuk melawan Kekaisaran Valhalla, dan dengan cara itulah, Sanchez bisa meluruskan negaranya yang sudah korup tersebut, dan dimulai di detik itu. Roman berkata kalau semua peristiwa yang akan terjadi, akan menjadi tanggungan keluarga Dimitri.
Keesokan harinya, Roman yang memulai perjalanannya kembali. Dia pun dihadang oleh Rodriguez dan pasukannya, dan dengan santainya, setelah bertanya apakah Roman bisa tidur dengan nyenyak, dan memastikan janjinya di beberapa waktu yang lalu kalau dia akan bertemu dengan Roman tidak lama lagi. Rodriguez pun menyayangkan dengan pilihan yang diambil oleh Roman Dimitri. Seandainya Roman bersumpah setia kepada pihak Kekaisaran Valhalla, Roman bisa menikmati kekayaan dan kehormatan. Namun karena Roman menunjukkan permusuhan terhadap Kekaisaran Valhalla, Roman pun menyela perkataan Rodriguez untuk melanjutkan perkataannya. Kalau Rodriguez pasti akan berkata kalau dia tidak akan membiarkan Roman pergi hidup-hidup. Namun, mereka yang menganggap diri mereka kuat, setelah sekian lama berada di puncak, Roman berkata kalau mereka akan jatuh ke dalam delusi yang berbahaya, dikarenakan kepercayaan buta bahwa mereka bisa mengendalikan semua hal. Dan sambil menghunuskan pedangnya ke arah Rodriguez dan pasukannya, Roman berkata kalau dia akan menjadi faktor kejatuhan mereka. Setelah percakapan mereka sudah berakhir, Rodriguez pun memerintahkan pasukan Nokia yang ia pimpin untuk langsung menyerang Roman Dimitri. Dan akhirnya, pertarungan antara kedua belah pihak pun tak bisa terelakkan lagi. Di dalam pertarungan tersebut, Rodriguez yang melihat ke arah Roman Dimitri yang sedang bertarung. Dia berkata dalam hatinya, kalau Roman yang diakui sebagai warrior hebat oleh orang-orang Valhalla, jika dirinya bisa membunuh Roman di tempat tersebut, Rodriguez berkata kalau itu akan menjadi sangat menggairahkan, dan dengan keinginan besarnya tersebut, dia pun mulai bergerak ke arah Roman Dimitri. Kemudian, dengan kuda yang ia tunggangi, dia pun melompat ke arah Roman Dimitri, dan melancarkan serangan dengan teknik yang ia kuasai, yang bernama Secret Teknik Evergreen Slash. Namun, Roman dengan santai bisa menangkis serangan tersebut, dan dengan percaya dirinya, Rodriguez yang mengira kalau dirinya bisa membunuh Roman dengan mudah, dia yang malah mudah mati oleh Roman Dimitri. Dengan sekali tebasan, Rodriguez pun mati mengenaskan dengan terpenggalnya dia di pertarungan yang sangat singkat itu. Setelah beberapa waktu berlalu, setelah Roman berhasil mengalahkan Rodriguez dan pasukannya, kabar mengenai pertarungan tersebut sampai ke telinga Kekaisaran Valhalla, dan Kaisar Valhalla yang terlihat dengan duduk di singgasananya. Kaisar Valhalla berkata, kalau Roman Dimitri adalah orang yang sangat menarik, sehingga semua taktik yang ia gunakan untuk membunuhnya sama sekali tidak efektif, terkecuali dengan mengirimkan top rank elit Valhalla untuk membunuhnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk menghentikan Roman Dimitri. Namun meski begitu, karena penghasut situasi tersebut adalah Kekaisaran Kronos, tanggung jawab atas kegagalan pada akhirnya ada bersama mereka. Dan karena hal tersebut, Kaisar Valhalla pun memerintahkan bawahannya untuk menarik semua prajurit Kekaisaran Valhalla. Karena mulai di detik itu, Kaisar Valhalla berkata kalau mereka hanya akan menjadi penonton. Bagaimana Kekaisaran Kronos akan bertindak dengan segala cara untuk bisa membunuh Roman Dimitri. Begitu mereka menyeberangi perbatasan, serangan Valhalla berhenti. Tapi Kronos melancarkan serangan, bahkan para prajurit Dimitri, yang telah menjalani latihan yang begitu berat, perjalanan paksa selama lebih dari 15 hari memaksakan batasan mereka. Tapi, melihat Roman berada di garis depan, menghadapi musuh secara langsung, para prajurit menggertakkan gigi mereka dan bertahan, dan setelah sekian lamanya mereka bertarung. Ketika mereka melihat sekelompok pasukan yang ada di depan mereka, ketika mereka menganggap kalau mereka adalah pasukan Kekaisaran Kronos yang datang kembali untuk melawan mereka, di sisi Chris, dia yang terlihat mulai mencapai batasannya, dia pun menyadari, kalau pasukan yang datang di hadapannya bukanlah pasukan Kekaisaran Kronos, melainkan pasukan Kerajaan Hector, yang dipimpin oleh Edwin Hector, dengan dia yang berkata kepada pasukannya, untuk membantu Roman dan pasukannya atas penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.